Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu dan Bapak, seperti biasa kita akan sama-sama berkontemplasi lagi, belajar bersama lagi, dan saya selalu disclaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya juga paling tahu, dan yang paling penting kita punya semangat untuk belajar, dan semangat belajar itu juga bagian anugerah gitu ya Ibu dan Bapak. Kita penting bersyukur karena masih punya semangat belajar, karena itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup. Hidup tidak pernah berhenti mengajarkan sesuatu, maka jangan lelah untuk belajar gitu. Makanya kita keep on going di kajian kita, pembelajaran ini yang senantiasa menambah pengetahuan. Tapi Ibu Bapak, seperti biasa juga, fokus kita bukan hanya nambah tahu gitu, tetapi changing of attitude gitu kira-kira. Karena masa pengajiannya udah lama tapi perilakunya gitu-gitu aja gitu ya kira-kira. Jadi artinya bagaimana terefleksi dalam sebuah perilaku gitu. Terima kasih, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini untuk siap-siap sama-sama belajar. Dan sekali lagi Ibu Bapak, spirit kita adalah dialog gitu ya, belajar bersama, karena ini bukan ceramah satu arah gitu, saya dongeng Ibu Bapak dengerin, enggak gitu, tapi kita benar-benar punya kontribusi untuk melakukan dialog gitu. Baik Ibu dan Bapak, karena beberapa pertemuan terakhir ini kita udah bicara tentang jiwa gitu ya, dan kemarin kita ada momentum-momentum yang sangat spesial dimulai dari Isra Mi'raj gitu. Jadi entah kenapa kemarin jadi pengen agak sedikit bahas ini, tetapi poin yang paling penting mungkin kalau ada dari pertanyaan kah atau dari bahan diskusi boleh juga, dan nanti mungkin kita akan kaitkan. Tapi yang pasti mau milih 1, 2, 3, udahan kita bersatu lagi gitu ya Ibu Bapak ya, gitu yang jangan ribut-ribut lagi lah gitu intinya. Kalau gitu saya akan mulai dari pemantik-pemantik dulu aja, boleh ya? Oke, dari pemantik-pemantik, dan nanti kita akan berelaborasi, karena saya rasa apa yang kita bahas ini sangat general, sangat universal, meskipun pembahasan yang mungkin sangat spesifik gitu. Dan poin utama dari pembahasan kita tentu saja kembali kepada bagaimana kita bisa mengambil pembelajaran untuk kita aplikasikan gitu kira-kira. Oke, mungkin kita sangat familiar dengan kata-kata Isra Mi'raj, betul Bu? Oke, mungkin ini juga udah kita bahas ulang-ulang, tapi saya rasa kita dalemin dikit lah, pelan-pelan gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak kalau dengar kata Isra Mi'raj, yang kepikiran apa langsung? Oke, saya mau nanya gini, kan ada Isra Mi'raj menghasilkan sholat, betul nggak Bu Pak? Betul nggak? Ya, kita tahulah dari konteks sejarahnya ya. Setelah Isra Mi'raj baru sholat. Jadi sholat dulu atau Isra Mi'raj dulu? Kan ini kalau ngomongin perjalanan Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu baru ada sholat, betul nggak Bu Pak? Ya, clear ya? Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Hah? Mana menghasilkan mana gitu maksud saya? Sholat menghasilkan Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj menghasilkan sholat? Ya oke. Gini. Kan kalau kita ngelihat dari refleksi, bahwasannya yang pertama itu kan disuruh Iqra dulu, betul nggak Bu Pak? Ya. Terus beberapa tahun di usia 53-an lah baru terjadi situasi ini kan gitu kan kira-kira kan. Baru ada perintah yang namanya sholat.
Berarti sholat ini sebuah hasil dari proses yang namanya Isra Mi'raj. Betul nggak Bu Pak? Maka pertanyaannya adalah ketika sholat proses dari Isra Mi'raj, berarti yang primer Isra Mi'rajnya atau sholatnya? Dalam nilai Islam, sholat nomor berapa Bu Pak? Nah, mulai aneh-aneh lagi ini. Nomor 1 syahadat, baru sholat. Makanya sholat ini disimpan nomor 2. Nomor 1-nya adalah syahadat. Berarti orang yang bisa sholat ketika dia sudah mengalami yang namanya syahadat. Maka ada proses Isra Mi'raj, baru di sini ada perintah yang namanya sholat. Betul nggak Bu Pak? Oke dulu sampai sini. Oke. Sekarang kalau gitu, berarti sholat ini end product dari sebuah syahadatnya kira-kira? Iya. Gimana mau sholat kalau kita nggak ngerti syahadat? Betul nggak Bu Pak? Berarti kalau begitu, ini semua adalah satu kesatuan yang jangan-jangan kita nih sekarang jadi ngikutin sesuatu yang nggak tahu runtutannya, pokoknya ngerjain aja gitu Bu. Yang akhirnya apa? Semua ini dilakukan hanya dalam wilayah ritual gitu kira-kira. Clear ya? Sampai sini oke? Oke, nah kalau gitu sekarang kita mulai dulu dari satu statement yang sangat menarik nih. Di surat 33 ayat 21 itu ada kata-kata Rasul itu sebagai uswah. Uswah itu adalah contoh. Suri tauladan. Berarti yang namanya uswah itu perlu dicontoh. Oke ya. Berarti kalau bicara tentang contoh, ini kita bicara tentang role model. Untuk siapa? Untuk yang berikutnya mengikuti contoh ini, gitu kira-kira. Nah berarti pertanyaannya kalau dalam tradisi Islam katakanlah, ada kata-kata atiullah wa ati rasul. Betul Bu Pak? Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Berarti Rasul ini diutus untuk memberikan contoh, dan kita disuruh mencontoh. Nah pertanyaannya ketika kita disuruh mencontoh, kan juga harus tahu yang dicontohnya apa, bagian mananya, dan seperti apa gitu. Ya, oke, contoh sederhana gini aja. Kalau Nabi Muhammad sedekah, kita harus apa? Nah, mencontoh sedekah. Kalau Nabi Muhammad puasa, kita harus mencontoh gimana? Puasa. Kalau Nabi Muhammad menyayangi fakir miskin, kita harus contoh gimana? Berarti apa yang dilakukan Nabi Muhammad harus bisa menjadi contoh dan kita mengapply contoh itu. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kita harus, nah dia mulai nih. Nah sekarang level ini kitanya ngapain? Merayakan. Jadi aja ini hanya sebuah yang namanya selebrasi, tapi nggak tahu yang diselebrasi ini apa gitu. Oke dulu sampai sini. Oke dulu sampai sini. Pertanyaan saya, mungkin nggak yang dilakukan seorang Nabi Muhammad tidak bisa di-apply kita saat ini? Mungkin nggak? Kan di 3321 dia menjadi berarti kalau menjadi contoh, ya harus bisa dicontoh dong. Betul nggak Bu Pak? Berarti kalau harus bisa dicontoh, semua yang dialami harus bisa teraplikasi pada kita nggak kira-kira? Iya. Gimana? Oh nggak semua, oke. Ya nanti kita bisa berargumen ya. Nah atau jangan-jangan kita nggak ngerti Isra Mi'raj itu apa gitu loh. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan menyadari, oh ternyata output dari kenapa jadinya ada sholat, karena ada peristiwa besar dalam kehidupan yang disebut dengan yang namanya Isra Mi'raj. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, sekarang pertanyaan saya. Ibu Bapak, Isra Mi'raj ini perintah buat siapa? Melakukan Isra dulu aja ya, kan ini dua hal yang berbeda nih. Karena nanti di surat Quran itu ada khusus membahas Isra itu surat 17, Mi'rajnya itu di surat 53 nih. Makanya surat 17 disebut Al-Isra. Oke?
pertanyaan saya, yang disuruh Isra itu siapa, Bu? Oke, kita baca aja Qur'annya, betul ya? Supaya, oh ternyata kita ngerti. Kita buka surat 17 ayat 1. Nah, saya agak bacain lengkap ayat ini supaya kita melihat dari perspektif yang luas. Oke, surat 17 surat apa Ibu Bapak? Oke, kita bicara dalam konteks bahasanya dulu. Isra artinya perjalanan, journey. Oke, Mi'raj artinya naik. Jadi Isra dan Mi'raj ini artinya perjalanan naik. Dan saya akan bahas ini nggak di kelas 2 tambah 2, tapi kita bicara di log 10.000 aja. Kenapa? Ibu bapak denger dongengnya udah banyak aja udah pokoknya. Dan sekarang pertanyaannya, kalau itu hanya sebagai dongeng, tapi nggak bisa kita aplikasikan, juga buat apa? Gitu kira-kira. Karena nanti Quran mengatakan bahwa ini semua bukan cerita yang dibuat-buat, tapi pembelajaran. Oke, sampai sini? Clear ya? Jadi Isra apa Bu, Pak? Journey. Mi'raj itu adalah naik. Berarti perjalanan yang indikatornya naik. Nah, nanti kita ngerti perjalanan naik itu yang naik apanya gitu. Sip ya? Dan nanti kita kaitkan bahwa ke konsep dasar kita semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Nah, yang kembali yang mana gitu kira-kira? Sehingga nanti kita melihat ini menjadi sebuah komprehensif, dan ini semua bisa menjadi perilaku untuk kita contoh, quote and quote, menjadi sebuah akhlak dan perilaku gitu kira-kira. Ibu mohon maaf ya, yang hatam Quran pasti paham nggak? Belum tentu, karena jangan-jangan bunyi aja gitu. Betul nggak? Nah, nanti nggak tahu isinya juga nggak tahu gitu. Jadi shadaqallahul azim udah aja gitu. Ya. Di surat 17 ayat 1 ada statement yang sangat menarik, kalimatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra. Di situ ada kata-kata asra. Bi abdihi. Bi abdihi. Oke ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan apa? Jadi ini ngomongin siapa? Dengerin dulu, ulangin dulu. Ini jangan ganti-ganti dulu, dengerin dulu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini kalimatnya abdihi. Itu nggak ada kata-kata lain kecuali abdihi. Abdihi itu artinya apa, Bu? Abdi itu hamba. Hamba yang melakukan penghambaan namanya ibadah. Makanya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keseluruhan konteks yang namanya disebut ibadah menghambakan. Jadi abdi itu artinya hamba. Seseorang yang menghambakan diri namanya abdi gitu. Perilaku penghambaannya namanya ibadah. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya dulu gini Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Nah, udah mulai lagi nih. Saya mau nanya, bisa nggak orang sholat tapi nggak ibadah? Bisa. Makanya inna sholati wa nusuki. Sholatku, ibadahku. Dipisah nggak? Dipisah. Jadi orang sholat belum tentu ibadah. Betul nggak Bu, Pak? Sampai sini oke? Ulang. Ya, nih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan siapa? Jadi ini ngomongin siapa? Ikan nggak ada nama Muhammad di sini. Abdihi, seorang berarti yang menjadi hamba ini berlaku untuk siapapun yang menghambakan diri kan? Iya dong. Makanya kalau Ibu Bapak nanti lanjut ke ayat 2-nya tiba-tiba cerita Musa gitu. Oke dulu sampai sini. Sip ya. Dan nanti lebih luas lagi Ibu Bapak, Quran perintah buat siapa? Semua
Berarti ini berlaku universal nggak? Contoh. Nanti nih di nilai yang kelima ada yang namanya haji. Ibu bapak yang disuruh haji siapa sih? Hah? Nah, kalau gitu kita bongkar dulu ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Udah, kita ngomong yang paling simpel dulu. Besok sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Clear? Saya nanya, semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak di bulan Ramadan? Iya. Ya pokoknya kalau saya nanya langsung jawab, asbun aja, ya gitu ya. Nah, kita bikin dulu nih levelnya. Level, quote and quote. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Artinya apa, Bu? Hai orang-orang yang beriman. Clear? Diwajibkan atas kamu Jadi yang disuruh puasa orang yang mana? Berarti kalau yang disuruh puasa orang yang beriman, puasa ini urusan keimanan atau urusan identitas? Keimanan. Betul nggak? Tadi pertanyaan saya, orang yang KTP-nya Islam, berarti dia ngomongin identitas nggak kira-kira? Identitas. Jadi untuk gampangnya, Ibu maaf ya, orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Nah, saya komain nih, naik sedikit. Ibu kita loncat depan, belakang nggak apa-apa ya? Nah, supaya nggak bosan gitu, supaya kayak nonton film. Saya mau nanya Ibu Bapak, maaf ya, maaf. Kita ini hambanya Allah bukan? Belum tentu. Beriman aja belum tentu kok. Ibu Bapak nanti kita ngerti, puncak tertinggi dari siapapun makhluk itu namanya hamba. Yang sudah menghambakan total. Berarti hamba ini berbicara orangnya atau levelnya? Levelnya. Berarti nggak berbicara urusan identitas, nggak berbicara siapa, tetapi berbicara nilai quality di sini. Makanya jelas ya, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Orang yang ritual belum tentu menghambakan sama Tuhan, belum tentu. Contoh, ya, contoh sederhana aja dulu. Hamba, abdi, itu nanti kaitannya sama ibadah. Pertanyaan. Ketika kita menjadi hambanya Allah, berarti ibadah, outputnya ini tidak lain dan tidak bukan, itu outputnya adalah Allah itu sendiri. Jadi sekarang saya tanya, ada dua orang sholat, dua-duanya pasti ibadah nggak kira-kira? Yang menentukan apa? Ini kita sholat berjamaah. Apakah semua kita pasti ibadah? Belum. Berarti yang menentukan seseorang itu ibadah atau tidak apa? Ya, pemain. Berarti ibadah itu urusan yang dilakukan atau kesadaran ketika melakukan. Mana yang penting? Berarti nanti puncak dari apapun konteks quality itu pasti urusannya kembali kepada kesadaran. Ibu bapak saya mau nanya, mohon maaf ya, sholat lebih banyak sadar, lebih banyak mabuk kira-kira? Sholat ada nggak ya? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada nggak yang gitu? Nah, berarti lagi sadar, lagi mabuk. Nah udah gitu aja. Nah. Tergantung. Betul nggak? Berarti kalau udah ibadah itu tidak ada opsi lain kecuali Allah gitu. Ini kadang-kadang kan kegeeran hamba, aduh hamba banget, belum tentu loh. Karena poin penting dari ibadah itu bukan apa yang dikerjain, bukan. Ini suka unik nih, Bu Bapak maaf ya, ada orang lagi meeting, nabrak jam zuhur. Habis Allah Akbar zuhur, lagi meeting ngomong, beres dulu yuk, kita ibadah dulu. Lah berarti dia meeting nggak ibadah dong. Betul nggak?
Maka sekarang dikotomis ibadah atau tidak, itu dilihat dari gerakannya gitu loh, Bu. Nah, berarti point of view-nya bukan hanya dari gerakannya, tetapi dari kesadaran melakukannya. Karena sama-sama gini, yang satu ibadah, yang satu senam gitu, Bu. Ini orang sholat apa senam sih gitu? Kenapa? Jangan-jangan yang dilakukan hanya fisik. Betul nggak, Bu, Pak? Maka output dari sholat salah satunya inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholatmu mencegah kamu dari keji dan munkar. Berarti kalau abis sholat tetap keji dan munkar, yang dia lakukan fisik nggak? Berarti belum hamba. Kan saya suka kasih contoh, ngegosip keji dong, Bu, Pak, betul nggak? Sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip, mabuk nggak dia? Mabuk. Berarti zuhurnya tidak memengaruhi kekejian yang berkurang gitu loh. Sampai sini oke? Jadi Ibu Bapak maaf ya, kita kadang-kadang tidak tepat menentukan kesolehan karena mindsetnya, aduh soleh banget kenapa rajin ke masjid? Belum tentu loh. Yang rajin ke masjid bisa lagi dia mau nyolong sendal, bisa nggak, Bu, Pak? Bisa. Ganti sendal. Ini sampai sini oke dulu nggak? Dapat ya? Clear ya? Berarti ibadah poin utamanya di mana? Kesadaran. Atau kalau mau pakai bahasa gampang, simpelnya gini aja, Bu, Pak. Saat ibadah siapa yang jadi bosnya? Udah gitu aja. Nggak, maksud saya gini. Ibu Papa maaf ya. Ada nggak orang mau umroh gara-gara supaya nggak enak sama tetangganya kalau umroh juga dianggap soleh? Bisa begitu nggak? Kenapa ke masjid? Ya udah, kalau ke masjid itu udah ada citra gitu. Bisa begitu nggak? Berarti jangan-jangan sholatnya yang jadi bosnya pada saat itu adalah pride-nya. Betul nggak, Bu, Pak? Saya melakukan kebaikan kenapa? Supaya makin kaya. Bisa nggak? Berarti ketika melakukan keinginannya. Berarti jangan-jangan ketika yang jadi bosnya pada saat itu adalah egonya, terus Allah di mana? Jadi event setiap hari gini, tapi bosnya pada saat itu pride-nya, keinginannya, supayanya, ininya, itunya. Pokoknya yang penting keinginan saya. Allah nggak jadi bos pada saat itu. Dan itu tidak disebut ibadah namanya. Sehingga ketika bosnya cuman Allah, udah nggak ada kepentingan saya dan seterusnya, quote and quote, dilakukan hanya dalam bentuk penghambaan, tidak ada alasan lain. Itulah yang disebut inna sholati wa nusuki. Itu yang disebut namanya ibadah gitu kira-kira. Berarti hamba ini level yang udah nggak ada ego di situ, quote and quote gitu kira-kira. Ibu Bapak, ada nggak orang rajin tahajud karena proyeknya pengen sukses? Ada begitu nggak, Bu, Pak? Tahajud kenapa? Biar proyek sukses. Berarti tahajudnya ada kepentingan nggak? Berarti yang jadi bosnya apanya? Kepentingannya. Bener nggak ini? Betul nggak? Jadi jangan-jangan kita gini-gini bukan ibadah, cuman memuaskan kepentingan-kepentingan aja sih gitu. Makanya di Al-Maun ngomong fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Orang kepentingan kamu doang yang kamu ikutin gitu. Makanya di Isra Mi'raj level yang disebut di situ top of level hamba gitu loh, Bu. Kita nih semua lagi belajar menjadi hamba sebenarnya. Makanya disuruh iman dulu. Nanti naik ke takwa, baru nanti jadi hamba. Sampai sini oke? Oke? Berarti dengan identitas KTP Islam sekarang untuk disadari belum cukup aman, Bu, Pak. Udah gitu. Karena identitas tidak menentukan kualitas. Oke, Bu, Pak. Aduh, diam-diam gini nih. Oke nggak ini? Oke, balik. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang disuruh puasa aja tuh levelnya beriman. Nah, level paling bawah itu nanti disebut zolim, Bu. Itu level paling bawah aja. Ini super mabuk lah, gitu kira-kira. Kenapa? Kapasitasnya manusia, tapi kualitasnya tidak manusia, masih orang.
Contoh. Quran itu selalu memberikan analogi ke kita, membedakan antara manusia sama binatang, Bu, Pak. Meskipun ini nggak ngomongin mana lebih baik, mana lebih buruk, enggak. Cuman mau ngingetin, kamu tuh kapasitasnya bisa mencapai manusia, tapi jangan berhenti di level binatangnya doang dong, gitu kira-kira, Bu. Kenapa? Karena dalam konteks kebinatangan ini, sifat yang paling dominan muncul, cuman mikirin makan apa, minum apa, reproduksi, udah aja. Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Selesai. Maka binatang ternak ini tergantung siapa yang menernak. Ngikutin aja, manut gitu, Bu. Maka dalam level ini, katakanlah di Quran di surat 7179, kamu punya pendengaran nggak dipakai, punya penglihatan nggak dipakai, punya hati nggak dipakai. Terus apa bedanya sama binatang ternak? Gitu kira-kira. Berarti hanya memikirkan untuk dirinya, hanya memikirkan untuk memuaskan dirinya, selesai. Dan kalau kita nanti jump to the conclusion, Bu, Pak, semua value kita tuh cuma satu. Kontribusi kita kepada society itu apa? Apa yang kita lakukan terhadap society gitu. Jadi maaf ya, kalau kita bicara pakai ada ibadah sosial sama ibadah individu, kalau ibadah individunya tidak membuat ibadah sosialnya menjadi lebih baik, berarti egois dong. Makanya misi utama kita adalah rahmatan lil alamin. Berarti kita berkontribusi kepada kehidupan nggak, Bu, Pak? Kira-kira kalau mau berkontribusi kepada kehidupan, kita penting untuk melakukan sebuah kebermanfaatan nggak? Makanya hadis Rasulullah selalu mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah yang bermanfaat. Udah gitu aja. Sampai sini oke, Bu, Pak? Berarti kalau di level 1 nih, ini kira-kira, ini masih di level basyar atau orang gitu. Kan manusia itu bukan sosoknya, value-nya. Tidak semua orang layak disebut manusia. Kan kata-katanya seorang manusia. Ada nggak semanusia orang? Ada nggak, Bu, Pak? Nggak ada. Berarti kalau masih ada di level ini, ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi penting untuk melakukan sebuah perjalanan naik kelas. Jadi Ibu Bapak, to be simple, Isra Mi'raj adalah perjalanan diri kita menaikkan level kita dari level paling rendah ke level hamba. Udah gitu aja paling gampang. Supaya kita nggak stuck di level orang gitu. Makanya buka tutup Quran dari Baqarah menuju An-Nas gitu loh, Bu. Dari kebinatangan menuju kepada kebermanfaatan sebagai yang namanya manusia. Sampai sini oke? Clear ya? Berarti kalau gitu, perjalanan naik ini yang naik apanya kira-kira? Kesadarannya. Dimana maaf ya, di level ini tuh biasanya bangga sama identitas gitu loh, Bu. Ibu Bapak maaf ya, ini kita semua jadi Islam, emang milih sendiri nggak? Enggak, rata-rata dipilihin orang tua, betul nggak, Bu? Iya. Dan biasanya kalau udah dipilihin diwariskan, nggak serius-serius amat belajar Islamnya gitu. Kenapa? Karena udah merasa masuk ke wilayah Islam. Meskipun secara concern baru dalam wilayah yang namanya identity. Padahal berbicara dalam konteks yang namanya kesadaran, kesadaran tidak dilihat dari level yang namanya identitas. Contoh, Ibu Bapak, masyarakat Islam paling banyak di dunia di mana, Bu, Pak? Di Sydney. Tapi kita tahu ya, rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4, Bu, Pak. Which is 75 itu udah idiot. Berarti itu mengindikasikan nilai literasinya juga rendah banget. Makanya hoax gampang terjadi. Nggak dibaca, share aja. Berarti nggak tahu konteks. Dan kita nih negara paling religius nomor 7 sedunia, tapi negara paling bahagia nomor 84. Nggak happy-happy amat ternyata gitu. Dan kita dinobatkan menjadi netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Gimana? Dan ranking Islaminya, tapi ini agak menggembirakan sih, Bu, Pak. Tahun 2010 kita dinobatkan negara ranking Islami 140.
2023 naik kita di level 62 sekarang. Ya ada oke lah. Gitu. Kenapa oke? Karena ibu bapak rajin ngaji, masalahnya mantap. Oke, berarti kan kalau kita ngomongin sama fakta dan data tadi, harusnya negara yang orang paling banyak Islamnya kualitasnya oke nggak kira-kira? Iya. Nah, jangan-jangan kita ini keberatan sama religiusitas, tapi spiritualitasnya nggak oke gitu loh, Bu. Maka tampilan religius banget sih, gitu. Tapi pertanyaannya, emang yang disuruh uswah kepada Nabi Muhammad disuruh ngikutin bajunya aja? Kan enggak. Karena poin utama yang di dalam konteks dicontoh, itu kan output dari semuanya. Kita bicara dalam konteks yang namanya quality, itu adalah akhlak. Oke, sampai sini? Makanya kan ibu saya selalu cerita aja, gimana ya, kita tuh senang banget didongengin. Didongengin, nggak dibuktikan, percaya aja. Jadi popular belief gitu. Akhirnya nggak punya argumen. Pokoknya kalau ditanya, pokoknya gitu aja. Gitu, Bu. Makanya nanti kita ngerti bahwa kenapa kita penting melakukan transformasi. Jadi kalau kita ngambil semangat Mi'raj di sini, semangat bertransformasi memindahkan level ke paling bawah ke level paling atas. Berarti hidup ini selalu dinamis nggak, Bu, Pak? Dinamis. Maka kita semua lagi belajar terus-menerus menjadi Islam. Terus-menerus menjadi Islam. Makanya tiap sholat selalu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang, berarti udah lurus belum? Belum. Berarti sholat untuk mendeklar bahwa saya belum lurus-lurus amat nih, mau belajar terus supaya jadi semakin lurus. Sampai sini oke, Bu, Pak? Clear ya? Sip ya? Berarti hidup ini journey bukan, Bu, Pak? Iya, let's enjoy the journey, gitu loh, Bu, Pak. Dimana every journey pasti punya quote and quote ya, step grafik gitu. Nah, grafiknya sebisa mungkin naik. Masa sih, Bu, Pak? 20 tahun yang lalu kelasnya masih makan, minum, reproduksi. Sekarang masih makan, minum, reproduksi. Masa masih di situ terus? Setidaknya naik kelas, tidak berbicara tentang orang, tapi at least naik ke kelas-kelas berikutnya. Oke, Bu, Pak? Sip ya? Clear ya? Cukup ya pemanasan ya? Kita mulai. Bismillah. Oke. Supaya kita ngelihat ini sebagai sesuatu yang otentik gitu, Bu, Pak. Jadi supaya jangan diseremonialin, tapi what means to me-nya nggak ada gitu loh. Karena nanti kita ngerti, Bu, Pak, ini kalau kita ngerti secara esensi, top banget aja. Nah, kita bicara levelnya dulu. Ulang ya. Jadi kalau kita bicara di level bawah, itu disebut gelap. Maka setiap perjalanan itu dari gelap menuju terang benderang. Artinya makin bawah, itu ego makin menguasai gitu, Bu. Darkness-nya makin tinggi. Makanya Ibu Bapak, maaf ya, nanti di Quran itu bilang, Isra itu perjalanan di malam hari. Betul nggak? Nah, nanti kita ngerti what means malam. Lailan itu apa sih? Karena nanti kita ngerti bahwa concern ini tidak hanya berbicara tentang wilayah malam yang jam 8 malam, bukan itu poinnya. Karena jangan lupa di surat 18 ayat 54 selalu dikatakan banyak sekali perumpamaan di sini gitu. Dan Ibu Bapak sekali lagi, ini hanya sebagian kecil dari sebuah kesadaran, pemikiran yang nanti kita akan membawa puzzle-puzzle. Setuju, Bu, Pak? Karena kita belajar untuk menghimpun puzzle gitu. Dan ini bukan kebenaran mutlak, bukan. Hanya nambah satu puzzle yang mungkin membuka satu paradigma gitu kira-kira. Karena nanti kita akan menyatu tuh. Cuman maksud saya, jangan sampai kita cerita dalam wilayah dongeng yang nggak bisa kita alami dalam konteks yang namanya kesadaran keseharian gitu kira-kira. Sekarang pertanyaannya begini, Bu. Berarti di sini ada apa sih? Apa sih yang menjadi concern utama dari bawah ke atas? Peningkatan
kesadaran. Berarti bahasa gampangnya, di sini ada sebuah kesadaran yang mau berubah. Dan nanti kita ngerti Ibu Bapak, kalau saya nggak mau berubah, tidak ada faktor eksternal yang bisa membuat saya berubah. Berarti berubah gara-gara faktor eksternal atau internal? Internal. Even pamannya Nabi Muhammad nggak bisa ngikutin Nabi Muhammad, betul nggak? Iya. Jadi maksud saya, nggak usah terlalu wasting time pengen merubah orang lain sebelum merubah diri sendiri, gitu maksud saya, Bu. Karena nggak bisa. Dan nanti kita ngerti, wasting time means wasting life, itu masalahnya. Karena waktu tuh hidup gitu. Dan ketika kita wasting life, ya taken for granted, ya itu tadi tuh. Kita lupa nih, banyak hal yang kita tidak syukuri dalam kehidupan. Kenapa? Terlalu sibuk nyari sesuatu yang unrealistic expectation gitu, Bu. Jadi stres, depresi, anxiety, overthinking. Padahal rajin sholat gitu, Bu. Rajin umroh, tapi stres hidupnya gitu, nggak bahagia. Kenapa? Karena jangan-jangan quality-nya nih. Bukan masalah ini. Makanya orang tuh sekarang ngomong gini, aduh aku tuh hidupnya gini-gini aja. Jawabannya, kamu kayaknya kurang ibadah deh. Bukan, kurang pengetahuan, jangan-jangan. Bukan kurang ibadah. Gitu. Ya tapi kan aku belum dapat hidayah, dicari. Enggak juga, ya nggak bisa lah gitu. Clear ya, Bu? Sip ya? Berarti kita lagi mau bicara transformasi. Apa yang transformasi? Consciousness. Kesadaran. Dan Ibu Bapak, manusia tidak berubah kesadaran, tidak akan merubah hidupnya. Bukan karena idenya, itu salah satu. Kita semua mau berubah kalau kita mulai tidak nyaman, itu poin. Betul nggak, Bu? Karena ketidaknyamanan yang membuat kita berubah. Kalau nyaman, udah nggak berubah. Berarti yang akan membuat hidup kita berubah adalah setiap ketidaknyamanan yang hadir dalam hidup kita. Nah, ketidaknyamanan itu disebut ruang malam, ruang gelap. Artinya apa? Ibu Bapak pernah baca sejarah nggak, Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj mengalami kesedihan luar biasa? Iya. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Berarti sedang ada dalam wilayah kesedihan yang mendalam nggak kira-kira? Yes. Artinya apa? Kalau saya mengutip statementnya Rumi, Bu, Pak. Luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kamu tidak pernah terluka, kamu tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Maka setiap penderitaan akan memanggil kamu pulang. Berarti setiap penderitaan, wilayah ketidaknyamanan kita yang memaksa kita mau berubah. Nah, yang jadi masalah, banyak orang hari ini tidak berdamai dengan penderitaannya, tapi penderitaannya dia tolak terus gitu kira-kira. Dan lupa ketika penderitaan ini adalah motivasi untuk naik ke atas. Makanya disebut masalah, problem, pro and balance, bergerak maju. Maka masalah datang supaya kita move on gitu loh, Bu, Pak. Kan saya juga sering bilang, ya Ibu Bapak maaf ya, orang yang mulai belajar-belajar ilahi, tasawuf, kesadaran, waduh udah Ibu Bapak, begitu ngobrol, nggak ada, semuanya dipanggil sama masalah besar aja, udah gitu aja. Jadi udah yang mau belajar-belajar kesadaran gini, pokoknya hidupnya masalahnya banyak aja, udah gitu aja, Bu, Pak. Pusing aja gitu. Udah nggak nemu jawaban di mana-mana, baru nyari ke sini gitu. Karena kenapa? Kita penting masuk ke ruang gelap, karena hanya di ruang gelap kita nggak akan lari-lari, Bu. Kalau ruangan ini gelap total, Ibu Bapak nggak akan lari. Kenapa? Takut kejeduk masalahnya. Betul nggak? Berarti dalam kegelapan kita akan lebih mindful dalam melangkah, kita akan lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Karena kenapa? Tahu ini ada sesuatu hal yang harus saya quote and quote super hati-hati di situ. Dan hanya dalam kegelapan total lah kita akan bersyukur dan mencintai secercah cahaya gitu loh, Bu. Makanya Ibu Bapak maaf ya kalau kita ngomongin kekasih-kekasihnya Allah, nggak ada kekasihnya Tuhan yang nggak dapat kegelapan yang banyak. Betul nggak, Bu? Berarti puncak dari bawah ke atas nggak ada.
bensinnya namanya penderitaan. Selesai. Ibu bapak banyak penderitaan nggak kira-kira? Iya, makanya pantas ada di kelas ini gitu maksud saya gitu. Sip ya. Dan ini bukan hal yang buruk, bukan. Bukan. Ibu bapak maaf ya, kalau kita nggak punya masalah, kalau kita nggak menderita, nggak akan naik kelas aja. Fix. Tapi, komain dulu dikit nih. Pilihannya cuma ada dua nih. Begitu si penderitaan datang, pilihannya cuma ada dua. Mau saya jadikan bensin untuk bertumbuh, atau mau jadikan saya luka terus-menerus, selesai. Dan that's your choice. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Kalau kita menjadikan ini sebagai luka, ya kita akan terluka. Tapi kalau ini kita jadikan sebagai bensin untuk bertumbuh, ya kita akan bertumbuh. Berarti perjalanan Mi'raj ini perlu ada gelapnya dulu nggak kira-kira? Yes. Karena kadang kita perlu kejeduk buat sadar punya kepala gitu loh Bu. Oh Pak ada kepala ternyata gitu. Tapi kalau udah kejeduk sekali jangan diulang-ulang gitu loh. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi yang sekarang lagi ngalamin hal yang sulit, hal yang ribet, hal yang apa? Kita bicara the darkness of soul. Wah tuh bahasa kerennya. Sadarilah bahwa itu adalah jembatan titik terang bensin untuk kita naik kelas menuju kepada cahaya. Jadi jangan ditolak. Jadikan itu sebagai spirit kita untuk move on. Dan saya selalu mengatakan ibu bapak, pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada siapapun orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Kenapa? Tanpa mereka nggak akan ada di kelas ini. Betul nggak Bu? Berarti mereka hadir untuk apa? Memberikan kita support untuk naik kelas. Dan ibu bapak saya nggak akan bisa belajar sabar di pengajian, nggak bisa. Selesai pengajian harus ketemu orang nyebelin, betul nggak Bu Pak? Iya. Begitu menghadapi orang nyebelin, baru saya bisa jadi orang sabar. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak wajar nggak Nabi Muhammad dilemparin kotoran, yang ngelemparin kotorannya dikasih makanan sama dia? Wajar nggak kalau Yesus ngomong, cintailah musuhmu? Coba. Karena udah mulai masuk ke dalam puncak kesadaran bahwa iya ya, yang kita anggap itu tidak baik, yang kita anggap itu dan seterusnya, ternyata itu bagus banget untuk pupuk pertumbuhan diri kita, kesadaran kita gitu. Ini pohon-pohon di sini, ibu bapak kalau mau tumbuh perlu pupuk nggak? Pupuk datang dari kotoran nggak? Iya, berarti kotoran menumbuhkan nggak? Jadi kalau ibu bapak dilempar kotoran sama orang lain, itu lagi ngasih pupuk buat bertumbuh aja sih sebenarnya. Betul nggak? Pada akhirnya apa? Semua momen untuk melakukan yang namanya transformasi. Sampai sini oke? Berarti spirit Mi'raj adalah spirit transformasi diri dari level zolim menuju level hamba. That's it. Udah, itu dulu. Sederhananya. Supaya ibu bapak sholat kita, itu bukan hanya menunaikan dan menggugurkan kewajiban gerak aja gitu. Allahu Akbar, cek, bekom, udah sholat? Udah. Sholat yang mana? Yang gerak aja sih gitu. Tetapi nanti kita melihat ini dalam sesuatu yang holistik gitu. Makanya kenapa di awal tadi saya nanya, Isra Mi'raj dulu baru sholat atau sholat dulu baru Isra Mi'raj? Isra Mi'raj dulu baru sholat. Sadar dulu baru melakukan. Nah kita tuh kebalikan Bu, Pak disuruh sholat, nggak pernah diterangin apa itu Isra Mi'raj gitu. Akhirnya apa? Kita menjalankan semua ritual dengan ketakutan rata-rata. Dan segala sesuatu yang dilakukan dengan ketakutan udah pasti nggak ikhlas gitu kira-kira. Clear? Sip ya? Dah, naik satu level. Inilah disebut beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Berarti di sini ada knowledge nih salah satunya. Jadi ibu bapak jangan pernah tidak mencari knowledge, titik.
Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Udah gitu aja. Makanya Nabi Muhammad itu selalu ngingetin, dari buayan sampai nanti tuh liang lahat, belajar, belajar, belajar. Jadi nggak bisa, udah segini, udah nggak usah harus. Jangan, jangan. Karena semakin kita less knowledge, semakin kita nggak banyak pilihan. Kalau cuma taunya 4, ya udah aja 4 ini aja yang jadi jalan. Tapi kalau taunya banyak, permutasinya jadi ikut lebih banyak gitu loh, Bu. So that's why hidup adalah sekolah. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Itulah kenapa statement awalnya tadi, Iqra. Iqra tuh observe gitu loh, Bu. Observe terus nih. Observe terus nih, gitu. Sip ya? Berarti knowledge penting nggak, Bu? Penting banget. Karena dengan knowledge ini akan mulai menimbulkan yang namanya kesadaran awal. Oh, ini ilmunya. Nanti dapat hikmah. Ini hikmahnya. Nanti dapat ilmu. Diulang-ulang. Makanya di surat 17:36 tuh ada kalimat gini. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ibu bapak maaf ya, ini based on research sih. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang tuh banyak orang mau sholat, mau wudhu, mau umroh, nggak tahu ceritanya gimana. Pokoknya kerjain karena ini kewajiban, kalau nggak dosa. Udah gitu aja, Bu. Berarti motifnya takut nggak? Takut. Berarti dengan motif takut, di situ akan menurunkan, bahkan menghilangkan yang namanya keikhlasan. Akhirnya hanya menggugurkan kewajiban. Selesai. Dan itu yang diulang-ulang terus-menerus gitu. Makanya lupa mana jembatan, mana titik sampai. Ritual itu jembatan, titik sampainya akhlak. Kan salah satu output dari sholat itu kekejian berkurang. Salah satu kekejian berkurang apa? Kepelitan ikut kurang. Betul nggak, Bu? Saya tanya, orang yang sholatnya rajin ada yang pelit nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Berarti dia muter di jembatan tapi nggak nyampe gitu. Terus orang tua sekarang nanya, nah udah sholat belum? Rata-rata gitu nggak? Tapi kan boleh dikomain dong, jangan itu doang nih. Nah, hari ini kamu udah dermawan belum? Hari ini kamu berbuat baik apa sih? Gitu. Hari ini kamu emosi yang bisa yang dikontrol yang mana? Gitu. Sehingga output yang penting dari ritual justru nggak jadi concern gitu loh, Bu. Yang akhirnya apa? Ritual menjadi value bahwa rajin ritual sama dengan soleh. Padahal soleh itu kaitannya sama quality. Gitu kira-kira. Jadi ibu bapak maaf ya, Nabi Muhammad ini jadi hamba dulu baru sholat atau sholat dulu baru jadi hamba? Jadi hamba dulu baru sholat. Dia nyampe dulu baru melakukan ritual untuk mengingat gitu loh, Bu. Berarti ritual ini upacara nggak? Iya dong. Hanya untuk jadi sebuah waker, hanya untuk menjadi sebuah reminder. Tetapi pertanyaannya, apa yang mau diingat kalau belum sampai gitu maksud saya? Jadi maksud saya gini, Bu, Pak, mudah-mudahan mulai diingatnya gini, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mindsetnya jangan cuma ingat gininya, bukan. Aduh, tadi saya pelit nggak ya? Gitu loh, Bu. Saya udah maafin orang belum ya? Gitu loh. Saya udah berbuat baik apa sih? Gitu. Sehingga mindsetnya tidak terletak dan terhenti di dalam wilayah ritual, tetapi bagaimana outputnya adalah kontribusi kepada society gitu. Ibu bapak, menurut survei nih, ada orang ninggalin sholat tuh nggak enak hati banget, tapi kalau pelit biasa aja gitu, Bu. Iya loh. Kalau pas lagi pelit, biasa aja. Aduh, belum zuhur, tapi pas pelit nggak apa-apa gitu. Kan menarik ya. Padahal itu satu paket yang nggak bisa lepas gitu. Jadi yang penting sholatnya atau nggak pelitnya? Dua-duanya. Nah ini baru oke. Cuman gitu. Oke ya. Nah dari wilayah sini naik satu lagi nih. Di mana kemuliaan ada di situ. Gitu. Ibu bapak, orang beriman pasti takwa nggak? Pasti takwa nggak?
Orang sholat pasti takwa nggak? Orang KTP Islam pasti takwa nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena wilayah di atas di sini, takwa itu hasil latihan berulang-ulang. Jadi sabar itu skill bukan Bu, Pak? Skill. Pelit itu skill bukan? Nggak ada. Aku tuh emang orangnya pelit sih. Nggak, emang tiap hari pelit aja sih gitu. Bukan aku orangnya pelit, karena saya melatih diri saya pelit. Berarti dermawan skill bukan? Jadi ibu bapak saya kalau nggak melatih skill dermawan kita, nggak akan jadi orang dermawan. Betul nggak? Kenapa? We are what we repeat, titik. Apa yang diulang-ulang menjadi kita. Diulang-ulang menjadi kita. Jadi kalau ada orang, aku tuh nggak bisa memaafkan. Bukan nggak bisa, nggak mau, udah gitu aja. Dan berarti nggak pernah melatih untuk memaafkan. Makanya ibu bapak maaf ya, level mulia di hadapan Allah nggak ada loh. Kalimatnya, inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nggak ada. Yang paling mulia adalah yang umroh sebulan 2 kali. Nggak ada Bu, Pak. Yang paling mulia adalah yang motong sapi limosin. Nggak ada. Tapi semua ritualnya kembali kepada nilai yang namanya takwa. Di sini sudah masuk ke level takwa itu, kalau mau pakai bahasa gampang disebut waspada, Bu. Jadi orang yang takwa, orang yang menggunakan knowledge sama kesadarannya diulang-ulang, jadi dia waspada. Contoh. Ibu bapak, kita rata-rata ya termasuk yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Yang mana? Kadang, oh iya ya. Nah. Ngelihat dulu, nggak ngerti, marah dulu gitu. Padahal nggak tahu yang dilihatnya apa maksudnya gitu. Betul nggak? Berarti ibu bapak, kalau orang tidak waspada, dia akan dikuasai sama egonya. Dan ego ini akan menjadi habits. Dan nanti ibu bapak perhatiin deh, 95% kejadian sehari-hari itu cuma datang dari kebiasaan. Dan jangan bermimpi pengen merubah hidup kalau tidak merubah kebiasaan. Gak bisa. Makanya merubah kebiasaan harus dilakukan berulang-ulang. Makanya ritual ada pengulangan. Al-Fatihahnya diulang 17 kali. Sholatnya diulang 5 kali. Ritual itu yang melakukan reprogramming habits. Dan kalau nggak bisa, maaf ya, kalau tidak merubah habits, nggak mungkin merubah hidup aja. Karena semua kita, quote and quote, dipenjara oleh kebiasaan. So ibu bapak ada 2 opsi nih. Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Mana yang sering? Yang udah biasa dianggap benar. Padahal kebiasaan saya belum tentu benar. Apalagi nanti populer kebiasaan banyak, ya udah aja itu benar. Betul nggak Bu? Berarti poin dari bawah ke atas harus ada perubahan kebiasaan nggak? Iya, makanya pilihannya cuma ada 2. Ini kalau pakai ilmu leluhur, saya ada satu leluhur gitu ya, ada filosofi Jawa namanya Bu. Di filosofi Jawa tuh ada tirakat namanya. Dulu adalah ya, cerita ke saya baru ngertinya beberapa tahun belakangan gitu. Jadi di diskusi, gimana ya bahasanya, diskusi keluarga lah ya. Terus ini selalu diomong-omongin menjadi wejangan orang tua lah. Wejangannya gini Bu, Pak. Keren banget. Kalau kamu tidak mentirakatkan dirimu, semesta yang akan mentirakatkan kamu. Gitu. Artinya, kalau saya tidak latihan, maka saya akan dipaksa latihan. Makanya wilayah ritual itu wilayah untuk saya melakukan tirakat diri, gitu nggak Bu? Ginilah gampangannya. Ibu bapak kita tahu di hukum semesta ini ada hukum perputaran.
Hukum perputaran ini paling gampang disebut, ini kita pakai contoh simpel-simpelan aja ya, supaya get the point gitu. Hukum ini kita sebut hukum perputaran, disebut terima kasih. Berarti kalau saya nerima, ada hukum perputaran, saya harus ngasih. Betul nggak? Berarti kita semua ini jadi saluran nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau saya nerima, saya nggak ngasih, berarti saluran saya mampet nggak? Nah, yang paling pusing kalau saluran mampet untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Nah, gitu. Jadi gampangannya kira-kira, kalau saya nggak berikhlas untuk bersedekah, semesta ngirim pencuri ke rumah saya untuk maling gitu kira-kira. Bahasa gampangnya. Karena mau nggak mau, apa yang kamu terima harus dialirkan gitu. Nah, artinya apa? Kalau saya melakukan dengan kesadaran, berarti saya sedang melakukan tirakat diri untuk memperbaiki, naik dari level bawah ke atas gitu loh, Bu. Nah, agama ini jalan sih sebenarnya. Untuk melakukan sebuah substansi perpindahan dari level bawah ke level atas. Maka di tradisi Islam ada puasa nggak, Bu? Iya. Tirakat bukan? Iya. Supaya apa? Supaya nggak di level ini mulu nih. Kan di level ini urusannya apa? Makan, minum, reproduksi. Di bulan Ramadan di-off-kan nggak tuh? Iya. Tapi lucunya orang Islam yang puasa baru bangun dari sahurnya, pertama dipikirin, nanti buka pakai apa ya? Gitu loh, Bu. Urusannya makan mulu gitu. Kan saum siam bukan itu gitu urusannya sebetulnya gitu. Sip ya? Clear ya? Nah, ketika udah totalitas takwa yang menjadi perubahan habits, takwa yang dilakukan konsistensinya diulang-ulang, baru dia masuk ke level ini. Artinya apa? Kalau sudah menghambakan, ya bosnya cuma Allah aja deh gitu. Dalam artian, kalau di level ini sudah dalam tanda petik kalimatnya la ilaha illallah. Berarti ini udah nggak ada kepentingan, nggak ada mau buka quote and quote ya, nggak ada apapun lah. Saya melakukan ini hanya untuk menghambakan. Makanya simbolnya Allahu Akbar, Allah besar, aku nothing. Tahu nggak, Bu, Pak? Berarti akunya udah nggak ada nih. Nah, kalau kita bicara ke awal waktu kita bahas, Ibu Bapak, ketika Allah menciptakan manusia, si tubuh ini sebetulnya wadah bukan? Wadah. Maka kutiupkan ruh, isinya percikannya Allah, betul nggak? Makanya tubuh ini dalam perspektif disebut Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah yang sejati, disebut kolbu. Berarti ini tempat sujudnya tubuh fisik kita. Yes. Maka perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari perjalanan fisik menuju kepada kesadaran tertinggi. Maka kesadaran tertinggi disebut nanti bahasanya Sidratil Muntaha. Nah, berarti ini yang kita bahas sekarang, itu bisa kita lakukan hari-hari nggak, Bu, Pak? Iya. Dalam tanda petik, ini adalah pada dasarnya adalah bagaimana kita terus-menerus belajar mengenal diri, meniti ke dalam diri, belajar kesadaran, pada akhirnya kita akan menemukan kesejatian itu sendiri, gitu kira-kira. Contoh, ini analogi sederhana ya, Ibu Bapak ya. Kalau ini adalah rumah, berarti tuan rumahnya harusnya sang pemilik rumah. Katakanlah Allah gitu. Berarti Allah harusnya jadi tuan rumah di rumahnya nggak? Iya. Sekarang yang terjadi apa? Even Allah jadi tamu di rumahnya sendiri. Kenapa? Yang jadi tuan rumah adalah egonya. Berarti kan ini shifting nih. Oh, dari ego yang 100% transforming menjadi Allah yang 100%. Dan perjalanan ini akan berbolak-balik gitu loh, Bu.
Maka udah nyampe titik atas, disuruh turun. Naik lagi, terus diulang-ulang. Berarti ini lagi belajar kesadaran terus-menerus nggak Bu? Yes. Beda nggak orang yang sholatnya sadar sama orang yang sholatnya mabuk? Sekali lagi. Beda. Maka sadar dulu, baru lakukan gerakannya. Jadi maksudnya kenapa Isra Mi'raj dulu baru ritual sholat? Ngerti dulu ini tujuannya buat apa sih gitu. Yang kita jangan-jangan dilakukan hanya dalam wilayah kebiasaan. Ibu bapak kalau ketinggalan satu sholat aja gimana rasanya? Oh kenapa? Ya karena kebiasaan aja sih sebenarnya. Ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan, betul nggak? Iya. Sama kalau saya nanya, ibu-ibu kalau baca Quran tenang nggak hatinya? Tenang banget. Ya kenapa? Karena nggak ngerti juga isinya sih gitu. Jadi tenang. Gitu loh. Sip ya. Kan beda ketika kita berbicara dalam wilayah ini di wilayah kesadaran. Oh ternyata semua perjalanan ini adalah perjalanan menuju kesadaran. Clear ya Bu? Pak? Baru kita baca utuh nih sekarang. Ya, nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah. Tuh, ini perjalanannya perjalanan suci nih. Quote and quote ya. Yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan atau berjalan sendiri, Bu, Pak? Memperjalankan. Berarti kalau udah di level ini, dia benar-benar berserah total nggak kira-kira? Iya. Tapi Ibu Bapak maaf ya, berserah total sama putus asa beda tipis nih. Beda tipis. Berarti dia berserah kepada realitas gitu. Clear ya, dengan sebuah kesadaran. Memperjalankan hambanya. Memperjalankan siapa Bu? Hamba. Pada suatu malam, dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau ngomongin bangunan, emang udah ada waktu itu? Oke ya. Pun ya, nanti kita bicara ini tidak dalam wilayah konteks fisikal sih sebetulnya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami, ayat-ayat kami. Pertanyaan Ibu Bapak, kalau udah di level hamba kira-kira akan muncul sebuah sinyal nggak? Pasti. Contoh aja Ibu Bapak, maaf ya. Di level di sini tuh ego menguasai, overthinking, banyak keinginan. Ibu Bapak kalau mau dapat ide baru, lagi banyak pikiran atau lagi tenang pikirannya? Tenang. Maka kalau pikiran tenang berarti tidak dikuasai oleh pikiran, betul nggak Bu? Relax moment, quote and quote. Kalau pakai bahasa di sholatnya namanya khusyuk. Maka wilayah khusyuk itulah yang akan mengangkat sebetulnya. Yang kita tidak terlalu terjebak oleh ini nih. Ini kan ilusi di sini. Harus pokoknya katanya. Harus pokoknya katanya gitu. Ibu Bapak bisa bedain ilusi sama realitas? Contoh. Ibu Bapak lihat spidol nggak? Ya. Ini realitas bukan? Oke, anggap aja dulu gitu ya. Nah. Sekarang spidolnya saya taruh di belakang saya. Ibu Bapak merem, bisa muncul di pikiran nggak? Bisa. Yang ilusi, yang di pikiran atau yang di kantong saya? Pikiran. Karena realitasnya spidolnya udah nggak ada. Betul nggak? Besok spidol ini bisa kepikiran lagi nggak? Padahal spidolnya udah nggak ada. Tahun depan bisa kepikiran lagi nggak? Berarti kalau hari ini ada orang pusing sama masalah 3 tahun yang nggak beres-beres, padahal entah udah orangnya entah nggak tahu udah nggak ada kek apa gimana, tapi masih pusing, berarti dia muter-muter di ilusi kan? Iya. Maka Ibu Bapak maaf ya, ini contoh sederhana aja. Kita bisa disakiti hatinya sama orang lain nggak? Nah, mulai mabuk lagi gini nih. Kita bukan disakiti sih, kita mengizinkan untuk disakiti. Betul nggak? Kalau Ibu Bapak tidak mengizinkan, sakit hati nggak? Enggak. Coba renungin. Ibu Bapak kalau dijelekin marah nggak? Udah gitu aja. Udah anggap marah aja dulu ya, marah aja dulu. Marah. Sekarang saya tanya,
Orang ini ngejelekin kita sekali, tapi besoknya ke teman-teman yang ngomong mulu, dia ya gitu. Berarti dia ngejelekin kita sekali, tapi diputar, diulang-ulang di ilusi kita sehari bisa 100 kali. Betul nggak? Berarti yang cenderung lebih menyakiti diri kita yang ngejelekin sekali apa yang beratus-ratus kali? Nah, terus ngomong, aku dizolimi. Lah, yang zolim siapa? Jangan-jangan kita terjebak pada ilusional ini yang lupa bahwa semua berdampak kepada kesadaran tadi. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Berarti kalau udah di level hamba nih, identitas, ya udah aja sih. Contoh. Ibu Bapak sampai sini oke? Clear ya? Aman ya? Jadi sementara dari level bawah ke atas ini disebut mi'raj, gitu aja dulu sederhana. Jadi maksudnya spirit untuk menaikkan kesadaran ini adalah spirit pembelajaran kita anytime gitu. Ya, nah ini aplikasinya lah, udah sederhana. Kalau level kesadaran hamba, dia sudah masuk kepada level kesadaran diri sejati. Kalau udah bicara diri sejati, berarti diri yang tunggal. Kesamaan kita semua di ruangan ini, kita datang dari sumber yang sama. Betul nggak Bu? Yes. Berarti kalau mau pakai bahasa Quran, kita semua ini adalah tetesan tiupan ruh yang sama. Betul nggak? Sumbernya sama. Kita menarik udara yang sama di situ. Betul nggak? Makanya kita disebut saudara. Jadi kalau tetangga beda ini apa? Ingat, udara dia sama udara saya sama. Saudara, udah jangan ribut-ribut gitu kira-kira. Kalau kita ngerti kita datang dari sumber yang sama, nggak akan berantem aja. Berarti yang ngebuat berantem adalah ketidaksadaran dari yang sejati. Karena terlalu sibuk kepada sesuatu yang ilusi. Ibu bapak, nama kita bisa beda, usia kita bisa beda, tapi sumbernya sama. Betul nggak kira-kira? Yes. Ya, to be simple untuk bahan konklusi kita. Contoh, sang sejati ini nanti disebut fitrah. Ilusi ini adalah sesuatu yang menutupi fitrah. Makanya Ramadan membakar semua ilusi supaya kembali ke fitrah. Karena kalau kita masih memegang ilusi, kita akan tidak bisa menemukan sang fitrah ini. Kita udah bahas, sesuatu yang fitrah nggak bisa berubah. Ibu bapak, tubuh kita dari lahir langsung segede gini nggak? Berarti tubuh kita berubah, betul nggak? Berarti fisik ini bukan fitrah. Pikiran kita bertambah nggak isi memorinya? Berarti bukan fitrah. Berarti ada aku sejati. Supaya gampang, kita pakai analogi gini Bu, supaya kita lagi latihan sama-sama menjadi hamba gitu kira-kira. Contoh, kalau saya beli spidol, spidol ini jadi milik saya, tapi spidol ini bukan saya. Oke? Jadi aku memiliki spidol. Tapi spidol bukan aku. Oke? Jadi aku memiliki spidol, tapi spidol bukan aku. Aku memiliki rumah, tapi rumah bukan aku. Aku memiliki mobil, tapi mobil bukan aku. Tapi mobil tetangga ketabrak aku biasa-biasa aja, tapi mobilku ketabrak kok aku sakit hati. Itu nggak Bu? Padahal yang ditabrak apanya? Tapi kenapa aku yang sakit?
Belum lunas. Karena aku mengidentifikasikan aku dengan di situ ada kemelekatan. Betul nggak Bu Pak? Padahal mobil yang ketabrak nggak ada urusan sama aku. Akunya baik-baik aja. Tapi karena aku melekatkan diri kepada mobilku, aku anggap bahwa mobilku adalah aku. Berarti ada attachment nggak di situ? Ada kemelekatan nggak di situ? Begitu melekat, maka ini hilang. Maka ini nanti yang akan dalam tanda petik menguasai kehidupan kita. Jabatan aku bukan. Bukan. Aku memiliki, tapi jabatan bukan. Maka kehilangan jabatan tidak kehilangan. Tapi kenapa orang kehilangan jabatan sekarang pusing amat gitu? Karena melekat. Aku memiliki harta. Aku memiliki. Berarti quote and quote, ketika berbicara penghambaan, si memiliki ini tadi, lepas bahwa inilah yang sejati gitu Bu. Maka kita bicara inilah disebut ilau. Aku bukan jabatanku, aku bukan rumahku, aku bukan. Karena begitu aku mengidentifikasikan dengan sesuatu, aku akan melekat dengan itu. Tubuh aku bukan. Bukan, aku memiliki tubuh. Sehingga memori yang masuk ke dalam kepemilikan ini menjadi sebuah konsep. Contoh, begitu lahir, udah diinstal konsep. Nah, iya, atau dari populer ya, orang yang keren itu adalah orang yang hidungnya mancung misalnya Bu. Itu tuh masuk ke konsep. Jadi kepercayaan nggak buat orang itu? Iya. Orang ini disebut pesek sama temennya. Emang pesek masalahnya? Sakit hati nggak? Iya. Dia sakit hati bukan karena peseknya, karena dia punya mindset bahwa orang yang keren hidungnya mancung. Berarti yang bermasalah dengan kepesekannya atau dengan belief systemnya? Berarti dia melekat kepada belief system bahwa tubuhku seharusnya seperti apa yang dikonsepkan. Makanya kalau tubuh sakit, aku sakit nggak? Enggak. Maka ibu bapak, sakit itu pasti, menderita itu pilihan. Tidak semua sakit harus menderita. Karena secara fisikal pasti ada sakitnya, iya. Tapi penderitaan itu urusan dalam konteks yang namanya kesadaran. Sip ya? Clear ya? Nanti kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang lebih detail. Tapi poin penting pembelajaran kita hari ini kita simpulkan dulu. Ya, kita simpulkan baru kita open to discuss. Ulang ya sekali lagi. Jadi kalau kita kembali ke sini, life is all about the journey. Hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan yang esensi itu adalah perjalanan dalam konteks mi'raj. Naiknya apa? Naik kepada kesadaran. Makanya hidup itu bukan milik apa, tetapi mau menjadi apa gitu loh Bu. Becoming. Terus dilampaui gitu. Makanya kalau melekat kepada sesuatu, ini susah nanti untuk step back-nya lagi gitu. Untuk next step-nya lagi gitu maksud saya. Sip ya. Makanya penting untuk naik menuju kepada kesadaran. Berarti kita semua penting untuk menaikkan kesadaran. Penting. Sampai nanti quote and quote sih, sampai kepada puncak kesadaran itu namanya hamba tadi gitu. Meskipun nanti kita ngerti bahwa puncak itu ya terus menerus lah. Itu sesuatu yang dinamis. Jadi ibu bapak, inti dari semua ini yang ingin disampaikan adalah jangan hanya melihat ritual hanya sebagai gerak raga, olahraga,
kewajiban dengan ketakutan, keharusan dengan ketakutan, tetapi lihatlah esensi di belakang. Karena latihan-latihan itulah yang akan membawa reprogramming kita. Tetapi outputnya jangan lupa, bukan level dalam konteks ritualnya, tetapi kontribusi kita dalam kebermanfaatannya. Itu yang paling penting. Jadi, yuk kita jadikan sistem ritual ini sebagai waker sistem kita, tapi juga memaknai isinya dengan wilayah yang namanya kesadaran. Jadi kalau mau pakai bahasa simpelnya lagi dengan sangat sederhana, ibu bapak, jangan sampai kita ngerjain sesuatu sekarang karena sebuah program yang kita even nggak ngerti isinya apa. Karena kalau itu dibiasakan, kita akan membiasakan ketidakmengertian yang diulang-ulang. Dan bahayanya nanti itu akan diwariskan ke berikutnya. Diwariskan lagi, diwariskan lagi. Maka kita akan mewariskan kemabukan-kemabukan berikutnya gitu. Yuk, kita dalam quote and quote ya, mi'raj, naik ke kesadaran, terutama untuk diri sendiri kan, paling penting kan. Tapi yang paling penting lagi adalah dua aja Bu Pak. Simpelnya begini, sebagai ending closure. Kita ini mau mengerjakan menggunakan akal, atau kita mengerjakan menggunakan dogma dan doktrin. Dah itu aja. Berarti kalau kita menggunakan yang B, ini A, ini nggak kepake. Ini quote and quote pasti nggak ada critical thinking di sini. Dan ini menjadi habits. Yang akhirnya diwariskan. Nah, maksudnya adalah mari kita switching ke sini. Karena disinilah nanti bentuk di mana level yang namanya sadar. Artinya, begitu kita melakukan sadar, kita benar-benar melakukan atas dasar apa yang benar-benar aku hidup melakukannya. Bukan karena keharusan, bukan karena quote. Ibu Bapak kita udah bahas ya, wajib itu di level kesadaran bukan harus, tapi perlu. Jadi wajib sholat itu bukan harus sholat, bukan. Perlu sholat. Nah sekarang kan orang sholat karena menggugurkan harus. Padahal sholat itu keperluan. Puasa itu keperluan, bukan keharusan lagi gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi clear ya? Artinya uswatun hasanah bisa dicontoh. Salah satu contoh yang penting kita contoh bukan hanya outfitnya, bukan hanya apapun itu konteksnya, tetapi juga kesadarannya yang penting untuk kita contoh. Karena pada akhirnya value kita semua tidak terletak pada kemasan, tapi terletak pada rasanya. Ibu bapak beli gula bisa dibeli dan mau dibeli karena dia rasanya manis, betul nggak Bu? Kalau gula nggak manis, ibu bapak nggak akan beli. Kenapa? Karena value gula tidak terletak pada warna putihnya, tapi pada warna manisnya. Jadi mau pakai baju putih-putih, kalau nggak manis, ya nggak ada value-nya gitu. Oke? Open to discuss, silahkan. Ada satu yang mau disampaikan? Iya. Yang kedua, kalau kita itu simbolnya transformasi, visual itu simbol apa? Ya, gini. Maksudnya aktor itu apa ini? Ya. Karena maksudnya aktor kan belum ada. Betul. Jadi kalau kita dalam konteks berbicara ini, sebuah perjalanan yang perlu peningkatan, berjalan lagi, peningkatan, berjalan lagi. Kira-kira kalau mau digambarkan secara anak tangga, inilah proses Mi'raj yang tidak terpisah sebetulnya. Itu poin. Nah, tadi bicara titik perjalanan ini kan dalam konteks dimulai dari Masjidil Haram tadi. Masjidil Haram itu kan, haram itu artinya suci, Pak. Jadi dilakukan dengan wilayah sadar gitu. Aqsa itu tempat yang jauh, Pak, artinya. Tempat puncak lah, quote and quote artinya sangat jauh gitu.
Jauh ini artinya nanti bisa ditembus dalam konteks disimbolkan dalam bentuk yang namanya langit biasanya. Makanya sering digambarkan ini perjalanan menuju ke langit gitu kan. Oke. Maka langit ini digambarkan sesuatu yang jauh. Sekarang kita analogikan dulu gini. Ibu bapak kalau dengar kata langit terus ngelihat kemana langit bu? Nah, itu mah awan ya. Langit mana? Bukan, itu namanya itu langit-langit bolehlah. Tetapi langit itu pemaknaannya sesuatu yang tidak terbatas. Maka Aqsa itu lambangnya langit, Masjidil Haram itu nanti lambangnya bumi. Bumi itu nanti wilayah jasad jasmania. Langit itu wilayah keruhanian. Maka perjalanan ruhani ini perjalanan yang panjang, jauh, nggak terbatas. Jadi menuju Aqsa adalah menuju kepada infinite journey gitu. Infinite level gitu. Makanya nanti disimbolkan naik ke 7 langit gitu. 7 di sini juga bukan angka 7 sih, bukan. 7 itu juga artinya adalah tidak terbatas. Tapi setidaknya sudah mulai menembus tidak hanya wilayah pandangan jasad, tetapi juga melihat dalam pandangan ruhani gitu kira. Contoh. Ini kan saya sering kasih contoh gini. Ibu bapak kalau orang di level ini, katakanlah 2 tambah 2 aja ya. Ini log 10.000 anggapannya gitu. Kalau orang di 2 tambah 2 dan orang di log 10.000 lagi ada di tempat bersamaan, ini saya sering kasih contoh ini, jangan bosan ya ibu. Ngelihat di sini ada seorang ibu menyusui anaknya. Dalam pandangan zohirnya, si 2 tambah 2, ini dia lihatnya zohir ya. Ini lihatnya batin. Di level 2 tambah 2, dia akan hanya melihat seorang perempuan sedang menyusui anaknya, selesai. Tapi orang yang mi'raj, quote and quote ya, orang yang naik ke kesadaran tinggi, dia udah nggak ngelihat itu lagi, Bu Pak. Dia sedang melihat Rahman Rahim Allah di situ. Bahwa dia melihat kasih sayang Allah di situ. Maka nanti kita ngerti bahwa di Al-Baqarah 115 itu ada kalimat, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah, jadi to be simple dengan tadi Pak, karena nanti ini pembahasannya perlu agak kompleks gitu ya. Tapi point of view-nya adalah perjalanan naik, si Mi'raj ini adalah perjalanan yang tidak mengenal batasan, karena kenapa? Wilayah ini adalah wilayah yang unlimited. Makanya perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak bisa dalam tanda petik tidak diulang-ulang gitu kira. Nah, jadi untuk menyederhanakan, ini latihan untuk ujungnya apa? Meningkatkan, kembali lagi deh, kesadaran. Karena ibu bapak, maaf ya, kita itu udah terlalu lama diboboin sama ilusi, diboboin sama konsep, sama program, sama doktrin, sama dogma yang jangan-jangan ininya sedang tidak bangun gitu kira. Makanya perlu peningkatan. Kira-kira gitu. Clear ya Bu, Pak? Ibu Bapak, once kita ngerti isi sholat sama nggak ngerti isi sholat, waktu ngerjainnya beda nggak kira-kira? Beda. Kita akan benar-benar gimana ya, masuk ke dalam sholat itu ketika kita benar-benar meresaplah dengan esensi kesadarannya gitu. Clear ya? Sip ya? Meskipun nanti kita bisa ngelihat ini dari perspektif yang berbeda. Sekali lagi Ibu Bapak, ini hanya mau menambahkan sedikit puzzle supaya puzzle ini juga bisa menambahi bumbu-bumbu pembelajaran kita sama-sama, supaya kita tidak stuck hanya di level dongeng, cerita, tapi kita benar-benar bisa mengambil ini menjadi sebuah pengalaman keseharian kita gitu. Oke Ibu Bapak, sip ya, clear ya. Yuk bismillah, kita semua belajar dan berjuang untuk selalu menjadi hamba.
Ya, cerita Isra Mi'raj jadi perjalanan Rasul dari Mekah ke Palestina. ya. Pakai mic boleh Pak? Ini kan yang apa? Cerita. Iya. Perjalanan Rasul dari Mekah ke Palestina. Masjidil Aqsa itu dengan buruk. Iya. Tapi Ustaz cerita yang di sini itu adalah ruh, perjalanan spiritual, bukan fisik yang itu ada apa kok dibikin seperti itu. Ya, gini Pak, kan kalau kita bicara perjalanan saat itu secara fisikal dari Mekah ke Palestina dalam waktu apa dan lain-lain, pertama gimana terjadinya gitu. Kan secara ruang dan waktu, at least pesawat jet belum ada gitu misalnya. Gitu kan poin. Dan barkun itu, buruk itu kan sebetulnya kecepatan kilat gitu kan. Cahaya gitu kira. Nah dan nanti kita mengerti juga bahwa oke lah ketika ini digambarkan sebagai perjalanan apa, tapi ini stay dalam wilayah yang namanya hikayat atau cerita tadi gitu kira. Nah, tetapi ketika Quran mengatakan ini sebagai sebuah perumpamaan dan kita bisa mengambil value ini sebagai kita bisa pelajari bahwa perjalanan ini ternyata bukan konteks perjalanan hanya fisik gitu Pak kira-kira. Karena kalau kita bicara dalam wilayah jasad, jiwa, ruh, ternyata perjalanan kesadaran ini bukan konteks hanya dalam wilayah jasmania gitu. Tetapi bagaimana kesadaran seseorang naik dari kesadaran jiwa menuju kepada kesadaran ruhaniahnya gitu. Nah, concern yang ingin dielaborasi yang kita bahas ini adalah tidak dalam wilayah hikayat jasadnya, tetapi perjalanan jiwa yang naik kepada perjalanan kesadaran ruhaninya gitu. Itu aja sih Pak. Ya, gini Pak. Setiap apapun konteks yang namanya sebuah kisah, Pak. Makanya di Quran itu ada al-qasas gitu ya. Kisah-kisah ini kan segala sesuatu yang bisa diceritakan gitu. Dan setiap cerita ini pasti ada dalam konteks pembelajaran dalam ceritanya gitu. Jadi entah itu nanti dalam konteks ceritanya terjadi seperti apa, karena kita semua pada saat itu kan nggak bisa menghadiri langsung gitu loh Pak. Jadi itu secara cerita aja gitu. Tetapi di 12 ayat 111 Al-Quran itu kan dikatakan gini, bahwa itu bukan dongeng yang dibuat-buat gitu. Tetapi bagaimana paradigma cerita hikayat ini bisa kita aplikasikan dengan sebuah perumpamaan, yang perumpamaan ini bisa kita aplikasikan gitu kira-kira. Nah jadi urusan cerita itu kaitannya bahwa ya kita kan hanya bisa nerima ceritanya gitu loh. Tetapi bagaimana kita memaknai cerita itu dalam wilayah kesadaran yang bisa kita aplikasikan. Saya rasa concernnya di situ sih sebetulnya. Jadi supaya ini nggak menjadi sebuah monumental yang dongeng terus gitu Pak. Kita bangga dengan ada orang yang melakukan, ia melakukan, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitulah kira-kira. Padahal concern tadi di ayat tadi bahwa bukan hanya kita menselebrasi cerita lama, tetapi apa cerita lama ini yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Itu sih Pak sebetulnya. Jadi ini juga bukan menegasikan bahwa ini nggak ada misalnya, ini bukan, enggak juga. Tetapi kita mengambil sari dari manfaat, apa sih perumpamaan di belakang ini yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Gitu kira-kira. Sederhananya kurang lebih. Saya juga terlibat dalam masalah ini. Tapi saya baca suatu buku teknologi. Teknologi itu bagaimana pemilihan merubah ke tempat lain dengan merubah barang itu menjadi cahaya. Ya. Jadi kalau dianalogkan dengan perjalanan ini, bisa mungkin dia adalah perjalanan fisik. Karena nabi itu waktu itu dirubah menjadi cahaya dan kecepatan cahaya. Yang saya baca Ya. perjalanan fisik. Ya.
Ya, kembali sih Pak, ini mau kita bicara in physical way atau non physical way, ya ini bisa menjadi multitafsir lah ya. Tetapi point of view-nya adalah, kalau kita bicara tentang konteks yang namanya sebuah wilayah masuk kepada tingkat tingginya kita bicara dalam wilayah kesadaran, bahwa pun terjadi perjalanan fisik, kalau kesadarannya nggak ngapa-ngapain, nggak akan ada impact gitu loh Pak, kira-kira. Gitu kira-kira. Yes, itu ini. Berarti kan intisari dari perjalanan ini bukan hanya raganya gitu. Sama kayak sekarang ada orang haji Pak, cuman melakukan perjalanan fisik, tapi pulang, hakikat hajinya nggak dibawa. Nah, kan dia nggak mabrur juga gitu lah kira-kira. Nah, jadi point of view-nya saya rasa balik ya, ini bisa menjadi sebuah argumen yang bisa kita elaborasi bahwa apakah in a physical way atau non-physical way, tapi mungkin yang bisa kita capture sebagai sebuah pembelajaran adalah bagaimana kesadaran kita yang bisa meningkat itu sih. Gitu kira-kira. Gitu ya. Cuman maksud saya, kenapa saya bahas ini, supaya kita nggak terlalu asik di dongeng gitu loh Pak. Itu aja. Supaya, oh iya, dongengnya tuh hafal gitu. Tapi point of view-nya adalah ketika direalisasikan dalam sekarang, apa sih? Nah itu sih kira-kira. Lebih ke situ sih sebetulnya. Gitu. Betul. Betul. Gini lah Ibu Bapak, nggak usah jauh-jauh. Ibu Bapak ada cerita Musa membelah lautan. Ya ada. Menyaksikan nggak? Enggak. Iya. Tahu ada tahu nggak? Ya udah tahunya dongeng. Tapi nanti kita ngerti, oh ternyata membelah lautan itu memiliki makna bagaimana lautan itu adalah gelombang pikiran misalkan, di mana dia sudah tidak terombang-ambing lagi dengan pikiran, emosi, hawa nafsu, dan dia sudah memiliki macam-macam lah gitu kira. Kurang lebih begitu. Sip ya, Ibu. Ya, Ibu mungkin pakai mic boleh? Pak punten, supaya kedengaran ke semuanya. Saya tadi sebelum habis sholat itu kan ada ikor dulu, kemudian sholat. Sebelum sholat itu sahabat dulu. Sebelum itu juga Nabi jadi hamba dulu, baru sholat. Nah kalau kita sebagai manusia untuk sholat, kan kita belum tentu jadi hamba, tapi kita udah sholat. Ya, jadi kita ya sudah sholat dulu walaupun belum jadi hamba, sebenarnya gitu ya. Ya. Kalau kita sholat, kan kita baca surat kalau yang kita hafal, yang kita tahu baca, rasanya suratnya gampang dan khusyuk. Kalau sholat yang dengan surat-surat yang belum kita ngerti artinya, belum hafal, bagaimana? Dengan pikiran kita lari-lari. Nah, bagaimana kita harus memfokuskan pada waktu kita baca hafalnya, tapi nggak ngerti artinya. Itu aja. Oke. Satu, Ibu Bapak kita lihat ya. Ini penting banget nih. S itu spiritual, R itu ritual. Ya. Kita pakai dua diksi ini. Saya mau nanya, Nabi Muhammad itu berspiritual dulu baru berritual atau berritual dulu baru berspiritual, yang mana? Nah, beliau mendapatkan spiritual baru bikin sistem ritualnya, betul nggak? Iya. Sekarang kita aja. Kita gimana sekarang? Ritual mulu, nggak ngerti-ngerti spiritualnya gitu. Kira-kira, ya, kira-kira. Nah, tetapi, ya balik lagi. Ini concernnya gini, Ibu Bapak. Ya, balik lagi nih pakai tangga kita. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 lah. Ini kita ngomongin grade aja. Tadi saya bicara dogma dan doktrin, bukan berarti nggak bagus, bukan. Ketika kita bicara dalam konteks ritual base, oke lah, anak TK disuruh sholat, iya. Nak, sholat ya, iya. Pun di level-level ini kan penting banget untuk ada wilayah punish and reward gitu misal. Nanti kalau kamu sholat, mama kasih permen. Nah, si anak kira-kira sholat gara-gara pengen permen. Pertama dengan ritual base untuk melakukan apa? Ada muscle memory di situ, disiplin.
Kenapa? Di wilayah ini akalnya belum bisa kebuka. Karena dia masih bisa dalam konteks hanya mengikuti order gitu, Bu. Clear ya? Berarti waktu naik ke sini, kesadarannya harus ikut naik nggak? Iya. Maksud saya adalah ketika dia di TK disuruh sholat gara-gara yang penting kamu sholat aja, SD cuma masih begitulah, SMP loh. Tapi kan di sini critical thinking-nya harus udah mulai naik gitu. Nah, sholat itu bukan untuk nyari pahala aja sih. Tapi sholat itu intinya adalah khusyuk. Khusyuk itu di sini udah mulai dinaikkan level kesadarannya gitu. Sekarang ibu bapak maaf ya, masa dari TK nyari pahala sampai S3 sholat nyari pahala juga gitu, masa begitu sih gitu. Artinya apa? Naiknya level kesadaran ini seiring dengan kemampuan dari tiap siapapun yang melakukannya gitu. Clear ya? Yang penting ada peningkatan kesadaran. Itu yang paling penting. Nah, pun ini dalam konteks yang namanya ritual, jangan sampai si ritual base ini tidak masuk ke dalam wilayah yang namanya spiritual. Itu satu, gitu ya Bu ya. Nah, berarti harus ada tahapan demi tahapan nggak? Iya. Masalahnya kita diajarin cuman sholat udah aja. Sok ibu bapak maaf, pernah nggak nanya ke anak atau cucunya, nak kamu sholatnya khusyuk nggak? Jarang. Yang ditanya udah sholat belum? Gitu nggak? Kalau udah beres. Jarang. Khusyuknya gimana? Atau mungkin, nah kamu sholat harus khusyuk, tapi nggak diajarin cara khusyuknya gimana? Sama, kamu tuh konsentrasi dong, tapi nggak diajarin cara konsentrasi. Betul nggak Bu Pak? Karena kenapa? Kita wilayah ini hanya dalam wilayah melakukan jangan-jangan menggugurkan kewajiban. Nah maksud saya, adakanlah wilayah kesadaran di sini. Gitu. Itu satu. Clear sampai sini? Aman ya? Jadi ini nanti simultan aja. Jadi di sini suruh sholat, iya. At least dia mengenal gerakannya, tahu. Tapi lama-lama diajarin gitu, nah. Iftitah tuh ini ya, Al-Fatihah tuh ini ya. Itu kan kalau audiens sekarang anak SD, adik-adik, sholat itu maknanya mengingat Allah. Allah itu realitas, pusing dengerinnya juga. Nah, udah pokoknya 5 waktu, kalau oke, sip, dah. Anak SD, gitu. Tapi masa SD sampai S3 di situ mulu pemahamannya? Jangan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomongin fikih, yang diwajibkan dalam sholat itu hanya Al-Fatihah, Bu. Ya, berarti kuncinya itu pembukaan ini. Artinya nanti juga membuka ini juga beda. Wah, luas banget contoh-contoh. Berdoa sama baca doa, beda nggak? Beda. Karena baca doa belum tentu Nah, yang disuruh sholat itu adalah ber-Al-Fatihah. Oke? Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, artinya ber-Al-Fatihah ini benar sih membacakan Al-Fatihah, tapi bukan hanya literally membacakan itu, bukan. Tetapi menghidupi Al-Fatihah itu sendiri gitu. Nah, artinya Ibu Bapak, entah nanti di belakangnya surat apapun, kembali kepada apakah sesuai dengan kesanggupan, dan yang paling penting, apa yang membuat kepahamanku yang membuat itu menjadi khusyuk gitu kira-kira. Gitu Bu kira-kira. Nah jadi maaf ya, Ibu Bapak maaf nih, ini kalau habis Al-Fatihah bacanya 2 juz, mau baca 3 juz, itu bukan prestasi. Karena prestasinya bukan waktu sholatnya, habis sholat, makin dermawan nggak? Udah gitu balik lagi. Habis sholat makin bisa maafin orang nggak? Udah gitu balik lagi. Maaf ya, bukan berarti nggak boleh, bukan. Bukan. Karena nanti di sini juga penting banget untuk memasukkan dalam konteks yang namanya apa yang kita lakukan dalam sholat untuk meningkatkan kembali lagi yang namanya kesadaran. Jadi ibu bapak yang geng trikul terus nggak apa-apa juga sih gitu. Kan trikul paling ini ya populer ya. Kul huwallahu falak, kul a'udzu birabbil nas, itu bagus iya. Tetapi begitu ditambah dengan yang lain dan saya mengerti isinya, itu jauh lebih oke. Tapi yang lebih dalam lagi, ketika habis sholat kejinya turun, munkarnya juga ikut turun. Jadi kesimpulannya,
Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Prestasinya setelah sholat, keji munkarnya turun atau enggak, gitu Bu. Karena itu yang menjadi nilai yang namanya takwa. Jadi ini ritualnya bukan, latihannya bukan. Iya, kalau nggak latihan gimana mau jago gitu kira-kira. Jadi yang penting latihannya atau hasilnya? Dua-duanya. Sholatnya penting, takwanya penting. Rokaatnya penting, takwanya penting. Jadi ini nggak bisa dipisah gitu. Sip ya? Jadi begitu, Allahu Akbar, oke latihan. Reminder lagi. Tapi yang jauh lebih esensi, setelah Assalamualaikum, saya benar-benar mendamaikan nggak sih gitu Bu? Udah gitu aja. Karena output. Apa? Abis gitu lihat sama kayak nggak apa-apa, nanti ada asar Pak. Ada asar. Oh iya asar. Iya. Nah, keki lagi nggak apa-apa, nanti ada maghrib. Gitu. Ada isya. Tapi malam ketemu isya. Tapi kalau zuhur keki, asar keki, isya keki juga besok subuh, buset dah gitu Bu. Sip ya. Makanya begitu sholat itu balik lagi, balik. Belok lagi, balik. Ya, ini proses ibu bapak yang nggak pernah berhenti, dah. Sip? Oke ya. Semangat ya ibu bapak ya. Karena ini nggak bisa kalau nggak latihan, nggak bisa. Iya. 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 Ya. Mungkin karena sekarang banyak distraksi kali ya Pak ya. Mungkin ya. Semakin banyak distraksi semakin mabuk sih kayaknya. Tapi lebih asik sih Pak sekarang ya. Sekarang ya teknologi ya. Teknologi. Tapi balik lagi paradoks sih Pak. Semua pasti paradoks. Ibu bapak maaf ya, kita ada di masa yang everything easy Bu Pak. Mau makan aja kita nggak usah pergi dulu, betul nggak? Dulu berburu pengumpul, kalau mau makan harus apa namanya, berburu dulu nggak Bu Pak? Iya. Jadi sekarang itu semua kita dalam kondisi yang paling easy. Tapi pertanyaannya belum tentu paling bahagia gitu kira-kira. Nah sekarang paradoksnya adalah ya kembali ya, dengan teknologi kita dimudahkan, tetapi mungkin jadi lebih overthinking gitu. Nah berarti kuncinya bukan external world tapi internal world kita. Itu sih kunci. Oke, sip ya. Ada sesuatu yang bisa diambil siang ini Bu Pak? Ada ya? Sekali lagi Ibu Bapak, karena kita nanti akan melanjutkan ke Isra Miraj part 2. Ini baru seprapat lah. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi nanti Ibu Bapak tolong ini diulang-ulang sebelum kita next, supaya nanti kita nggak mundur jauh gitu. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini ada cita-citanya levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana